ini menjadi Panji dari Jawa Timur, ya gitu ya Mas Panji ya. Jadi alhamdulillah kita hari ini acara Airlangga Forum yang juga ini dipancar luaskan oleh seluruh jaringan LPPL Radio Pemda se-Jawa Timur, juga disaksikan oleh para guru besar di Universitas Airlangga maupun di Malaysia, Mas Panji. Jadi wajah kita ini ditonton oleh para tuan-tuan dan puan-puan, para encik di Malaysia, gitu ya. Dan luar biasa, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, oleh Pak Direktur, sekaligus oleh Ketua Umum Majelis Ulama Jawa Timur. Dan kayaknya nih teman-teman semuanya pasti seluruh peserta Airlangga Forum tidak sabar untuk bisa menanti kehadiran Bunda Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bunda Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa. Tapi ini masih ada jaringan ya, ada kendala jaringan terlebih dahulu di Gerahadi. Nah, dalam rangka itu sambil menunggu kehadiran beliau dan mudah-mudahan kendala-kendala jaringan segera bisa teratasi, maka saya akan menyapa dari Yai Romo Yai Hasan Mutawakil Allah tadi itu. Yai, Assalamualaikum Yai. Dan Yai Hasan Mutawakil Allah ini beliau dari pondok pesantrennya ini di Genggong di Probolinggo. Ya Yai, halo, assalamualaikum ya, Yai. Nah. Jawa Timur, Prof. Oh tambah iya. Probolinggo, Jawa Timur. Oh iya, Probolinggo, Jawa Timur. Dan semua pakai kopiah. Pak Rektor saya, Direktur saya ini Pak Yai. Pakai kopiah, beliau langsung pakai kopiah. Adaptif, sinergis, kolaboratif. Nah, ya. Berarti kan sudah langsung cocok ini Yai. Cocok dan pas. Alhamdulillah. Jadi dari tadi dinamikanya ternyata dalil-dalil keagamaan, bagaimana membangun kolaborasi tadi, bagaimana inovasi, ternyata ada kan Yai ya. Dan tadi kan masih dua Yai, apresiasi dari Majelis Ulama tentang inovasi Bunda Gubernur kita ini, kan gitu. Nah, di samping untuk tadi destinasi halal park dan lain sebagainya, tadi mau nambah katanya Yai. Ada lagi? Mungkin yang bisa saya tambah dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Badri Munir juga Pak Rektor tadi tentang kolaborasi, kerjasama dan sinergi, itu kemana kolaborasi dan sinergi ini diarahkan, itu penting. Yang mentarget apa? Nah, dalam tuntunan kemana sinergi dan kolaborasi itu diarahkan. Allah Ta'ala berfirman, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk saling bantu, saling meringankan, saling bersinergi, saling berkolaborasi. Kalau bahasa kita itu saling bergotong royong dalam dua hal, yaitu kebaikan yang dalam bahasa Arabnya di situ al-birri dan ketakwaan, atau hal-hal yang tidak bertentangan dengan tuntunan yang telah disyariatkan oleh Allah melalui junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya kita dilarang bersinergi dan bekerja sama dalam dua hal, yaitu al-ismi, perbuatan dosa, dan al-udwan, menyebarkan permusuhan, menyebarkan hoak dan penghinaan, bahkan juga cacian dan lain sebagainya kepada semua pihak. Nah, ini ada tuntunan dan perintah agama.
Kita tahu pemerintahan di Indonesia adalah hasil dari prinsip kerakyatan, permusyawaratan, dan juga demokrasi yang dibentuk untuk terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, maka untuk menuju ke sana, apa yang menjadi tugas daripada pemerintah ini menjadi sangat mulia, yakni membawa rakyat Indonesia menuju kemakmuran, kesejahteraan, dan kemaslahatan di berbagai bidang kehidupan. Dalam akidah fikih disebutkan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat, bahwa keberhasilan kepemimpinan sebuah pemerintahan atau imam digantungkan pada sejauh mana dia bisa menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bagi rakyatnya. Maka disinilah arti penting daripada ta'awun tadi, kerjasama tadi, dan pilar dari kerjasama itu dapat terwujud benar. Saya mengamini juga apa yang disampaikan Pak Rektor tadi tentang 4 pilar pemegang otoritas tadi untuk berserinci dan bekerja sama. Ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian untuk program Ibu Gubernur, yaitu terkait dengan bersih halal, di mana MUI siap untuk mengawal program ini melalui beberapa komisi yang memang terkait. MUI juga punya LPPOM, yaitu sertifikasi halal. Kita juga punya Badan Pengembangan Industri Halal atau BPIH, dan juga Komisi Perekonomian. Kita juga punya Pinbas, dan alhamdulillah komisi yang terkait dengan pembangunan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan UMKM dan juga IKM, ini sudah mulai beraction, yang baru saja ditangani oleh Ibu Gubernur, Ibu Nyai Khofifah di Pasir Putih, kerjasama antara MUI, Pemprov dengan MUI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan PKS, antara komisi dengan beberapa IKM yang ada di daerah tingkat kabupaten. Ini sudah kita mulai beraction, dan luar biasa Bu Khofifah di antara kesibukannya meluangkan waktu datang ke sana, Prof. Ini luar biasa ini. Jadi nanti memang beliau Ibu, ya. Ya, gimana Yai? Kenapa? Ya, berarti kita beliau nanti memang bisa Ibu. sama-sama Yai. Iya benar. Ini mumpung masih ada waktu, saya kan tadi diminta buat pantun. Ini baru buat ini. Baru buat. Jadi baru nunggu penutupan langsung sekarang kita tunggu pantun. Nunggu Pak Gubernur ya. Ini baru buat nih. Maaf jadi saya baca. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Arjuna Wiwaha kisahkan Airlangga, Maharaja tersohor kebanggaan Nusantara. Indonesia kini disegani dunia, diperkuat banyak profesor Universitas Airlangga. Terima kasih ya. Itu nanti yang kedua. Iya. Minum es kelapa muda, sholat Jumat di Masjid Agung Surabaya. Hebat karena Ibu Khofifah gubernurnya, dia lulusan UNER Surabaya. Ya, alhamdulillah. Ini Yai langsung mendeklir bahwa Bunda Khofifah kita memang alumni UNER, Yai. Iya itu. Jadi itu alumni UNER ya, gubernur Yai. Iya. Iya betul. Tapi sekaligus santri Yai ini begini. Di sini ini ada Rabadrut Taman Yai, Bupati Pamekasan. Saya sapa dulu. Beliau juga sedang kuliah di sekolah pasca. Assalamualaikum. Rabadrut Taman. Assalamualaikum. Tadi baru muncul juga tadi Rabadrut Taman. Jadi Pak Rektor tadi itu langsung oleh Yai dibuatkan pantun-pantunnya langsung mendeklarasi ini. Alhamdulillah alumni UNER loh. Nah,
Itu luar biasa. Jadi untuk sambil menunggu jaringan kita ke Gerahadi yang sedikit ada kendala teknis Pak Rektor. Ya. Jadi dengan support dari Majelis Ulama ini, maka kolaborasi UNER dengan Provinsi Jawa Timur dan pemda-pemda ke depan, apa yang terus bisa dihadirkan oleh UNER untuk pemerintah daerah kita yang bisa sama-sama maju dan hebat begitu Pak Rektor. Ini pertanyaan apa ini? Iya, tugasku sudah selesai, ganti yang lainnya lah. Iya, jadi kan di sini juga Badri, kopiannya itu persis ada logo UNER-nya kapan ya dicetak banyak gitu, bisa kita kirim ke Dendeng gitu ya. Oh, ada MUI-nya belum diakui ya. Tapi ada yang menarik Pak Rektor, Pak Yai tadi itu kan untuk urusan-urusan destinasi halal dan produk halal Yai. Halal secara produk, tapi juga perlu halal secara lingkungan Yai. Nah itu bisa dikatakan Yai. Gimana itu MUI? Ya ini sebenarnya tugasnya ada di Prof. Suparto nih, karena setelah Komisi Pemuliaan Lingkungan dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam. Memang di samping kita sudah loading ini, LPPOM kita sudah punya kekuatan regulasi, juga undang-undang, juga dipercaya oleh para pihak dan masyarakat. Nah, kita ingin melangkah lebih jauh lagi, yaitu mengadakan sertifikasi lingkungan halal. Yai, alhamdulillah ini Gubernur di tugas Prof. Suparto. Yai, alhamdulillah ada. Ya. Alhamdulillah Yai, ini Bunda Gubernur Bunda Nyai Haja Khofifah Indar Parawansa sudah bergabung bersama kita, ini yang kita tunggu-tunggu. Beliau, Assalamualaikum Bunda Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bunda, dan tadi dari Direktur Sekolah Pasca, dari Pak Rektor, dari Ketua Umum Majelis Ulama sudah banyak memberikan apresiasi kepada berbagai inovasi panjenengan tadi itu, dan kami berharap sekarang ini dan seluruh peserta dari para guru besar di UNER, para sivitas akademika dan juga di Malaysia ingin menyaksikan apa yang sedang diperlakukan sehingga Ibunda Gubernur ini mendapat banyak penghargaan nasional dan Jawa Timur terus cetar. Nah, terus cetar di bawah kepemimpinan Bunda Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Silahkan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman wa ba'du. Pak Rektor yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasih, juga Al-Mukarram Kiai Hasan Mutawakil Alallah, Ketua MUI Jawa Timur, juga yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana UNER, Bapak Profesor Dr. Badri, juga Pak Prof. Suparto, dan seluruh sivitas akademika Pasca Sarjana Universitas Airlangga, semua yang bergabung di dalam forum ini, semua yang saya hormati. Saya mencoba bersambung pikiran-pikiran yang mungkin tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Mutawakil, karena saya mohon maaf tidak bisa mengikuti dari awal, ini baru selesai di webinar yang satunya. Jadi beberapa hal saya agak banyak memasuki domain industri halal. Sebetulnya kita ini berharap Indonesia Islamic Science Park itu akan bisa kita segerakan dibangun di kaki Suramadu. Beberapa waktu yang lalu, 3 hari yang lalu, perwakilan tokoh ulama akademisi Madura, termasuk di dalamnya ada Bapak Profesor Dr. Sudarso Jayanegoro, juga Rawo. Mereka berharap akan ada pembangunan yang lebih signifikan di Kepulauan Madura dan seterusnya. Lalu Indonesia Islamic Science Park, kita berharap ini bisa kita
siapkan detail plannya dengan berbagai update perkembangan hari ini dan seterusnya. Hari ini ada kawasan industri halal yang ada di Safe and Lock di Sidoarjo yang itu didedikasikan untuk pelaku UKM yang tentu kita berharap bahwa ini akan bisa segera beroperasi sehingga akan menjadi kawasan industri halal pertama di Indonesia yang bisa diinisiasi oleh kita semua dan pelakunya adalah para UKM. Dari BWI sudah hadir, kemudian MOU pusat maupun Jawa Timur, Bank Jatim juga. Artinya dari sisi lembaga pembiayaan juga sudah melakukan langkah-langkah aksinya. Nah, beberapa hal mungkin kita ambil makronya dulu. Saya berharap bahwa kita bisa bersinergi lebih produktif lagi untuk menyiapkan di 2050. 2050 ini kalau PricewaterhouseCoopers pasti semua sudah terkonfirmasi memprediksi bahwa Indonesia akan masuk pada 4 besar ekonomi dunia. Tapi McKinsey di 2030 akan prediksi kita 7 besar ekonomi dunia. Mohon maaf tanpa bermaksud menggarami lautan, tapi barangkali ini akan menjadi bagian dari merimain kembali bagaimana prediksi 10 negara dunia di tahun 2050. Boleh suaranya? Saya mohon maaf suaranya. Boleh suaranya? By far, all of that is going to change drastically in the years to come. Here are the 10 largest economies in the world in the year 2050, according to PricewaterhouseCoopers. Number 10, Russia. With a GDP of 5.1 trillion US dollars. Number 9, the United Kingdom. The steady population growth and its ability to stay away from the trouble that is bothering continental Europe. Number 8, Mexico. Because today, Mexico is only the 15th largest economy in the world. Number 7, Germany. And thanks to its strong industrial and technological lead and its strong focus on exporting products all over the world. Number 6, Brazil. With a GDP of 6.5 trillion US dollars. Number 5, Japan. With 6.8 trillion US dollars, Japan occupies spot number 5 in this top 10. And Japan has been the second largest economy in the world for decades. And it took China until 2010 to surpass the Japanese economy. Number 4, Indonesia, with 7.3 trillion US dollars. Indonesia is one of the surprise entries in the top 10 of largest economies in the world in 2050. Right now, Indonesia has a 16th spot. It means the Indonesian economy is going to make a huge leap forward in the next few decades. And thanks to its growing productivity, its large reserve of natural resources, and its huge population, Indonesia is likely to be one of the strongest economies in the world well into the 22nd century. Number 3, India, with 28 trillion US dollars, the number 2 economy in the world in the year 2050 is the United States of America. Number 1, China. In 2050, China will be the largest economy of the planet. PricewaterhouseCoopers predicts the Chinese economy to be 50 trillion US dollars in the year 2050. Baik, terima kasih. Kenapa ini saya ingin kita jadikan sumber semangat kita, karena
pada saat pandemi COVID sekarang pun Jawa Timur kontribusi terhadap PDB nomor 2 baik di Jawa maupun secara nasional. Jadi kalau di antara provinsi di Jawa, kontribusi Jawa Timur terhadap PDB nasional adalah 24,80%, dan kalau secara nasional 14,82%. Oleh karena itu sesungguhnya peran Jawa Timur di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesungguhnya cukup signifikan. Saat sekarang pun triwulan pertama 2021 pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur alhamdulillah atas doa, kerja keras dan semua elemen strategis yang memberikan support terhadap pembangunan di Jawa Timur, kita tumbuh di triwulan 1 meskipun masih minus 0,44, tapi sudah di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Termasuk juga diantaranya adalah di atas dari pertumbuhan ekonomi tetangga provinsi kita, baik Jawa Tengah maupun Jawa Barat, apalagi DKI. Jadi DKI minus 1,6 dan kita minus 0,44, Jawa Tengah, Jawa Barat minus 0,8 dan nasional minus 0,7. Pada posisi seperti ini, betapa sesungguhnya Jawa Timur memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang saya ingin nyambung mudah-mudahan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Mutawakil. Tentu MUI yang hari ini sedang sangat fokus untuk memberikan support dan ekosistem terhadap industri halal. Ini datanya. Jadi kalau misalnya kita akan membangun kawasan industri halal, tentu harapan kita akan bisa membalik dari importer produk halal terbesar dunia menjadi eksportir produk halal terbesar dunia. Saya rasa ini bukan sesuatu yang terlalu obsesif, bukan utopis, ini sesuatu yang bisa kita siapkan, possibility-nya besar, dan bisa kita prediksi dengan format seperti apa, produktivitas yang bisa kita dorong di sektor apa saja. Saya rasa kita akan mengarah ke sana nanti. Berikutnya adalah ini ekonomi halal Indonesia. Saya akan lanjut. Ini mudah-mudahan bisa juga menjadi bagian dari penyemangat kita bersama bagaimana sesungguhnya Organization of Islamic Countries itu membuat format ekonomi terbesar di antara negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim di dunia. Ini menjadi penting betapa sesungguhnya ekonomi Indonesia sesungguhnya di antara negara-negara Muslim countries ini terus mengalami kenaikan, peningkatan dan skalanya makin membesar.
Ya, kenapa saya ingin kita merimain seluruh kinerja dari generasi ke generasi, dari satu rezim ke rezim yang lain, supaya kita tetap mensyukuri nikmat bahwa Allah anugerahkan skala ekonomi Indonesia. Sesungguhnya perkembangannya di antara negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam lainnya di dunia, ini sebetulnya sesuatu yang patut kita syukuri bersama. Kalau tidak di-remind begini, kadang ada yang kufur nikmat. Nah, mari kita mudah-mudahan menjadi dari hamba Allah yang selalu mensyukuri atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Pak Rektor, Pak Direktur Pasca, juga Al-Mukarram, Kiai Mutawakil, saya beberapa kali mengajak kita semua untuk melihat bagaimana sebetulnya soal urgensi dari jaminan produk halal. Pertama, bahwa jaminan halal ini diakui oleh WTO. Yang kedua, populasi Muslim di tahun 2030 kira-kira 2,1 miliar atau 26% dari populasi dunia. Yang ketiga, pasar produk halal Asia Pasifik kira-kira akan mencapai 62% di tahun 2030. Kita, Indonesia, Jawa Timur berada di dalamnya. Lalu halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Kemudian bagaimana bersama-sama kita mendorong tumbuhnya ekonomi syariah. Kemudian ini, kenapa saya menyampaikan ini? Karena dari perencanaan Indonesia Islamic Science Park, kami berharap bahwa Indonesia akan menjadi gravitasi dari keuangan syariah dunia. Dan format di dalam desain bangunan Indonesia Islamic Science Park, kita berharap bahwa ketika ada pertemuan-pertemuan organisasi konferensi Islam, maka kita akan menjadi prioritas destinasi penyelenggaraannya. Karena di dalam desainnya memang disiapkan misalnya hotelnya adalah bintang 7 misalnya dan seterusnya. Pandangan dunia terhadap produk halal. Pak Rektor, Pak Direktur Pasca, Kiai Mutawakil, Pak Moderator semua yang saya hormati. Mari kita melihat bagaimana Thailand menjadikan visi menjadi dapur halal dunia. Ini menunjukkan bahwa antara industri halal, produk halal, itu tidak ada kaitan dengan mayoritas dari agama apa yang dianut oleh mayoritas penduduk negara itu. Ini supaya kita semua, we have to open mind. We have to open mind. Saya ingin mengajak kita semua bagaimana Korea. Visinya adalah menjadi destinasi utama pariwisata halal. Bagaimana sebetulnya potensi pariwisata alam, pantai, gunung, dan seterusnya yang dimiliki oleh Jawa Timur. Kalau Korea saja, visinya adalah menjadi destinasi utama pariwisata halal dunia, bagaimana dengan Indonesia, bagaimana dengan Jawa Timur. Jepang, visinya adalah menjadi industri halal sebagai kontributor kunci di tahun 2020. Dan saya bersama Pak Wagub, bersama Pak Gubernur, Pak Kantor Perwakilan BI, OJK juga, kita bikin virtual meeting sampai 3 kali dengan pelaku dan owner dari kawasan industri halal yang ada di Jepang. Jadi dari Thailand, Korea, Jepang, kemudian Inggris. London sebagai pusat keuangan syariah di barat. Jadi kalau kita ingin melihat Islamic Finance Tower, maka adanya di London. Ini akan menjadi referensi bagi kita semua. Betapa bahwa potensi yang luar biasa terhadap produk halal ini, mohon kepada kita semua, bismillah bersama, ikhtiar bersama, kerja keras bersama. Kalau sekarang Indonesia adalah importer produk halal terbesar di dunia, bismillah kita ikhtiar kerja keras, kita balik. Bagaimana kemudian kita menjadi eksportir produk halal dunia.
berbagai format. Saya rasa nanti ya mohon mungkin bagaimana Arab Saudi, Tiongkok, Malaysia, visinya Malaysia adalah menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah global, lalu Brazil, Australia, dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan bahwa ini konsep sederhana yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, bagaimana sesungguhnya pengembangan produk halal di Jatim. Ada pondok kurasi di tengah-tengah garis itu. Nah, kita menyiapkan bersama-sama, BI punya rumah kurasi, Pemprov punya pondok kurasi. Pondok kurasinya Pemprov sekarang ada 7, rumah kurasinya BI sekarang baru 1, tapi akan terus dikembangkan. Saya ingin menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap produk halal ini besar sekali. Apakah kaitan dengan makanan, minuman, termasuk di dalamnya adalah daging. Nah, pondok kurasi punya Pemprov dan rumah kurasi yang diinisiasi oleh BI ini akan bersambung dengan Halal Center. Ini juga akan bersambung dengan Export Center. Export Center sekarang baru ada 1 dan ini adalah pilotingnya Kementerian Perdagangan pertama kali. Belum diresmikan tapi sudah berjalan sejak bulan kira-kira Oktober atau November yang lalu. Jadi ada format-format yang kita berharap ini akan menjadi pintu masuk dari penguatan produk halal kita. Bagaimana sertifikasinya, kemudian bagaimana kurasinya, baik oleh Pemprov maupun oleh BI yang sekarang sedang dikembangkan, baik melalui pondok kurasi maupun rumah kurasinya BI. Kemudian bagaimana sistem informasi produk halal, SIPAHALA. SIPAHALA ini tentu kita berharap akan menjadi penguatan terutama bagi IKM, pendaftaran, fasilitasi, sertifikasi, input data produk halal, dan seterusnya, dan seterusnya. Kami berharap bahwa, izin Pak Rektor, bahwa kami bisa mendapatkan support dari proses yang sedang kita kembangkan melalui SIPAHALA ini. Jadi ini format-format yang kita belum pernah mengusulkan sebagai bagian dari Kofablik. Ada kompetisi inovasi publik oleh Kemenpan RB. Hal-hal yang terkait dengan OPOP, One Pesantren, One Product, kemudian terkait dengan produk halal kita belum usulkan untuk masuk di Kofablik. Kita ingin melakukan penguatan, pematangan, dan sampai ini bisa lebih maksimal lagi. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada kita semua, tentu dengan seluruh ikhtiar, seluruh kerja keras kita, doa bersama, profesionalisme kita, maka sesungguhnya kita punya peluang untuk menuju regional ekonomi syariah terbesar di Indonesia. Baru kemudian tentu sebagai sebuah bangsa yang besar kita berharap akan menjadi kekuatan ekonomi syariah terbesar di dunia. Ini artinya dalam skala kekuatan ekonomi yang lain, ekonomi syariah yang lain dari provinsi yang lain. Saya sekarang ingin masuk pada apa yang sebetulnya dilakukan inovasi di DPM PTSP. Ini sesuatu yang barangkali Pak Rektor, Bapak Ibu semua yang saya hormati, Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita semua warga Jawa Timur. Mari kita lihat realisasi investasi Jawa Timur dari 2016, lalu 17 turun, 18 turun lagi, 19 sedikit naik, tahun 2020 justru investasi tertinggi dari, kalau kita bandingkan dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20. Ini adalah karena ikhtiar itu, kerjasama itu, sinergitas itu kita lakukan insya Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga seluruh stakeholders bersinergi bersama, kita bisa melihat angka ini
saat pandemi COVID justru investasi di Jawa Timur ini tertinggi dibanding dari tahun 2016, 17, 18, 19. Mari kita lihat. Tahun kemarin saat pandemi COVID, pertumbuhan investasi nasional itu 2,1%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur justru mengalami peningkatan 33,8%. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sangat banyak orang bertanya kepada kami yang ada di Pemprov, apa yang dilakukan oleh Jawa Timur sehingga pada saat pandemi COVID justru mengalami kenaikan 33,8%. Mari kita lihat. Pada posisi ini kita bisa melihat Jawa Timur mengalami kenaikan 33,8%. Saudara tetangga kita Jawa Barat mengalami minus, DKI Jakarta minus 23, Jawa Barat minus 12, Jawa Tengah minus 15, Banten positif 27, dan kita positif 33,8%. Artinya bahwa ada kepercayaan kepada kita yang ada di Jawa Timur dengan berbagai hal tentunya. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa share, barangkali nanti izin Pak Rektor kalau Prof. Badri berkenan, item-itemnya mungkin kita jadikan proses pembelajaran bersama. Ya, saya ingin menyampaikan, ada inovasinya saya rasa agak banyak yang dilakukan sama dengan PTSP tadi, termasuk di dalamnya bukan hanya PTSP, kaitan dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, itu kaitan dengan tata ruang misalnya. Ini kami menyampaikan terima kasih bahwa di saat pandemi COVID kemarin, berbagai program yang kita lakukan, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, sejak tanggal 18 Agustus tahun lalu kita sudah uji coba pembelajaran tatap muka secara bertahap, uji coba secara bertahap. Saya ingin menyampaikan bahwa ini salah satu hasilnya tentu adalah karena peran kepala sekolah, para guru, para orang tua, dan semangat siswa itu sendiri. Ini syukur nikmat kita berikutnya adalah bahwa kita menemukan siswa-siswi yang bisa diterima masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes tertinggi dan tinggi sekali di antara yang nomor 2. Kemudian yang untuk KIP juga begitu. Jadi apakah jalur SNMPTN maupun KIP kuliah, kita bersyukur bahwa anak-anak di Jawa Timur ini memiliki semangat yang luar biasa, guru-gurunya juga, kepala sekolah juga, orang tua juga. Nah, semangat seperti ini dengan proses regulasi yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ini ternyata berseiring, termasuk di dalamnya Pak Rektor ada kompetisi sains. Itu sudah 18 tahun berturut-turut selalu juara umumnya DKI Jakarta. Dan baru tahun kemarin yang ke-19 juara umum kompetisi sains ini Jawa Timur. Artinya ada banyak hal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur. Tentu ini ada terobosan, ada inovasi dan seterusnya. Kemudian ini, saya mohon maaf, ini syukur nikmat berikutnya. Apa yang sebetulnya kita lakukan, Pak Rektor, Pak Direktur Pasca, Kiai Mutawakil, jadi bulan Mei yang lalu saya turun keliling ke daerah-daerah, bukan hanya melakukan rakor secara virtual, tapi saya turun. Ini sudah mendekati musim kemarau. Ayo menanam, jangan telat menanam. Berikutnya adalah kita menemukan luar biasa banyak daerah yang menemukan bibit yang kemudian bisa menghasilkan produktivitas yang luar biasa, yang biasanya 5, 6, 7 ton per hektar, ini bisa 14 sampai 16 ton per hektar. Maka kita menjadi provinsi dengan produsen beras terbesar di Indonesia. Jadi kalau ditanya inovasinya apa, banyak hal yang saya seringkali untuk diri saya melihat seeing is believing. Seeing is believing. Saya lihat maka saya percaya. Kalau saya lihat ini sudah jelang musim kemarau dan itu belum mulai bertanam, ayo segera bertanam. Saya pun turun. Selain itu ditambah dengan teknologi pertanian
yang memang sudah ditemukan di Jawa Timur ini beberapa daerah yang per hektarnya bisa 14 sampai 16 hektar. Kemudian pupuk yang disiapkan sudah mulai banyak yang dominan pupuk organik dan seterusnya. Ini teknologi yang mengubah industri. Saya rasa ini menjadi bagian yang penting. Saya mohon izin untuk masuk di Big Data and Analytics. Big Data and Analytics ini adalah kebutuhan nasional, kebutuhan Jawa Timur, kebutuhan kita semua. Kalau intervensinya bisa lebih detail, lebih cepat, dan lebih mudah diakses oleh semua elemen. Ini Big Data and Analytics ini kalau saya bilang selesai. Tetapi kan bukan selesai di sistem, updatingnya. Jadi sebetulnya kita memang harus menggerakkan seluruh elemen, seluruh level bahwa big data adalah sebuah kebutuhan. Jadi kalau misalnya merasa kalau update tiap minggu atau ada kan update-nya memang harus weekly gitu ya. Ada yang update-nya harus monthly misalnya. Nah, pada posisi seperti itu memahamkan kepada seluruh stakeholders bahwa update data adalah sebuah kebutuhan. Ini tentu yang memiliki otoritas paling kuat adalah perguruan tinggi. Oleh karena itu, Pak Rektor, Pak Direktur Pasca, kami mohon ada penguatan dan nanti kalau dalam format seperti apa yang tadi Pak Rektor dawuh, format mungkin kerjasama untuk penguatan sektor tertentu, kami menyampaikan terima kasih. Ini juga saya ingin mengajak kepada kita semua karena ini yang kita antisipasi, mohon maaf, sejak kami kampanye dulu. Jadi kenapa kemudian muncul MGC, muncul AGSC. MGC adalah Millennial Job Center, AGSC adalah East Java Super Corridor. Millennial Job Center ini sudah ada di 5 Bakorwil. Kemudian 3 sudah menjadi AGSC East Java Super Corridor. Kita harapkan bahwa itu adalah pertemuan antara buyer dan trader. Kadang buyer dan trader membutuhkan tempat di mana mereka melakukan business meeting. Bahkan ini juga untuk kediklatan yang sudah disiapkan ruang yang insya Allah cukup representatif. Karena formatnya seperti ini, rate of automatization. Bagaimana kemudian tingkat penggunaan mekanisasi, otomatisasi dari 2018, 2022, 2025 peningkatannya cepat sekali. Kalau 2018 otomatisasi itu baru 29%, 2022 sudah 42%, 2025 52%. Maka penggunaan tenaga manusia sudah makin berkurang. Nah, format seperti ini kita sebetulnya sudah menyiapkan program ini yang saya tadi sampaikan, mulai janji kampanye dulu. Jadi Millennial Job Center dan East Java Super Corridor. Ini karena kita menyiapkan milenial yang memang cenderung masuk pada gig economy. Saya rasa sekarang trennya mereka lebih senang dengan fleksibilitas tanpa kontrak-kontrak yang mengikat. Nah, gig economy yang menseyogiakan pada profesi tertentu dengan kontrak-kontrak jangka pendek inilah yang kita siapkan melalui Millennial Job Center dan East Java Super Corridor untuk pelaku-pelaku usaha ekonomi yang memang membutuhkan forum business meeting. Kalau ini saya lewatkan mana yang growing, mana yang declining. Selanjutnya moving towards society 5.0. Saya ingin mohon kepada Pak Rektor, Kiai Mutawakil terutama, saya memulai dari sini dulu. Ini anggaran R&D. Kalau tahun 2000, zaman Gus Dur, ini yang saya Menteri Pemberdayaan Perempuan, Kepala BKKBN, tapi selalu yang saya ingatkan adalah betapa kecilnya anggaran R&D. Waktu itu masih di bawah Kementerian Ristek. Nah, ternyata memang ini yang harus mendapatkan penguatan. Bagaimana kita mau cerita inovasi, bagaimana kita mau cerita creativity, kalau R&D-nya tidak tersupport oleh sistem, termasuk adalah sistem penganggaran yang memungkinkan lahirnya berbagai inovasi-inovasi
lahirnya berbagai kreativitas dan seterusnya. Ini indeks inovasi Indonesia. Ya, memang hari ini kita satu lapis di atas Kamboja dibanding Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam. Indeks inovasi Indonesia peringkat kedua terbawah di ASEAN. Ini adalah PR dan sekaligus diskusi pada sore hari ini. Saya rasa akan bersari-sari ini, Prof, karena memang kaitan inovasi, kreativitas, research ini sesuatu yang sebetulnya saya boleh menyebut, mohon izin, domain yang lebih kuat adalah di perguruan tinggi. Nah, ini peran strategis research saya lewati. Tadi saya sampaikan ada kompetisi-kompetisi inovasi pelayanan publik. Kompetisi inovasi ini oleh Kemenpan RB, juga oleh Kemendagri. Saya ingin matur, ada struktur baru, Badan Research, ini yang baru diresmikan 28 April yang lalu. Jadi kalau Badan Research dan Inovasi Nasional, karena ini barang baru, umurnya baru 1 bulan, saya rasa melalui BRIN, barangkali ruang untuk melahirkan riset-riset yang lebih update, lebih luas, dan lebih predictable gitu, memprediksikan sesuatu dengan lebih strategis jangka panjang, mungkin akan ada ruang di dalamnya dengan lebih luas. Ini saya mohon maaf, izin terakhir ini, setinggi-tingginya kita menggunakan digital IT, mari kita lihat penggunaan antara mesin dan manusia. Dalam diri manusia ada thinking, mesin menggunakan artificial intelligence. Dalam diri manusia ada communicating, dalam diri manusia ada sensing, dalam diri manusia ada moving, ada imagining, ada connecting. Pola-pola seperti inilah sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya digital IT kita gunakan, tetaplah sisi human menjadi dasar dari penguatan kita untuk melakukan inovasi, melakukan riset dan berbagai update dari teknologi digital IT. Jadi saya rasa itu, saya mohon maaf jika mungkin beberapa hal kaitan dengan detail sekali, macam-macam inovasi di bidang peternakan. Saya ingin menyampaikan bahwa produksi ternak di Jawa Timur ini hampir 1,4 juta ekor per tahun, dan itu tingginya tinggi sekali karena nomor 2 itu sekitar 400 ribuan. Kenapa? Karena kita disupport BBIB, Balai Besar Inseminasi Buatan. Banyak hal barangkali saya mohon izin, mungkin kalau ada diskusi yang lebih mendalam kaitan inovasi yang produktif. Jadi tidak sekedar melahirkan produk research bagi eksekutif seperti kami yang ada di Pemprov, tapi juga bagaimana seluruh inovasi itu akan memberikan efektivitas, percepatan layanan publik, lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, dan seterusnya, sehingga produktivitas kami juga akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan anak-anakku yang di kampus. Nah, ini Bunda Khofifah Indar Parawansa. Jadi di kampus Sekolah Pasca Sarjana UNER juga ada live nonton, tetap protokol kesehatan. Jadi, dan para peserta Airlangga Forum, tentu banyak hal yang disampaikan oleh Bunda Gubernur tadi. Masih banyak yang bisa diekspor ke depan. Untuk itu apa? Karena ini pakai jaringan radio dan seluruh jaringan radio tetap mengikuti, baik yang di Indonesia maupun yang di Malaysia. Semuanya Bunda kirim WA ke saya, chat ke saya gini, datanya, dan tolong PowerPoint-nya Bunda Gubernur apa boleh ya, gitu Bunda. Boleh, nggih. Sampai yang detail-detail yang saya tidak tayangkan karena kelihatan lebih ruwet gitu, tapi enak sih untuk bisa mengidentifikasi sambil kami boleh mendapatkan rekomendasi-rekomendasi. Oh, ini sudah harus di-delete, ini yang lebih lebih prediktif ke depan, ini misalnya lebih strategis.
Boleh Prof, siap. Luar biasa. Siap. Jadi ini didengar oleh banyak pihak dan ternyata langsung tadi 10 item beliau itu. Kalau sekolah pasca sarjana UNER, Prof Badri langsung gini, setiap 10 item dengan data-data big-nya tadi yang dibutuhkan Bunda Gubernur, kita buatkan training secara regional di Jawa Timur. Ya Prof, matur nuwun sangat nggih. Satu hal yang luar biasa, kalau begini ini tentu kita mau terus-menerus, tapi waktu dan jaringan radionya yang ada waktu, maka melalui kesempatan semacam ini tentu saja kita buka kesempatan ke depan bahwa Bunda Gubernur Nyai Haji Khofifah Indar Parawansa bersedia diundang untuk kuliah umum. Jadi temanya jadi lain ya Bunda ya. Kalau monggo siap Prof, nggih, izin siap kuliah insyaallah. umum, data ekonominya pasti langsung dicatat Pak Rektor, saya pantau di sini nyatet terus Pak. Gitu. Pak Rektor ya. Nah, jadi Pak Rektor juga. Nah, untuk itu apa? Sebagai closing remark, saya persilahkan terlebih dahulu sebagai wujud apresiasi kita, dan tentu materi yang disampaikan oleh Bunda Gubernur adalah raw material kita bersama secara akademik untuk mendrive semua itu menjadi program-program. Dan kebetulan Bunda, kami di Sekolah Pasca juga sedang melakukan redesign kurikulum dari prodi-prodi yang ada di Sekolah Pasca, dan insya Allah kalau tadi saran panjenengan bagaimana ini bisa ditangkap dalam sebuah perkuliahan, bila perlu provinsi dengan data-data panjenengan tadi itu, mahasiswa yang sedang nulis tesis, nulis disertasi, mbok ya riset dengan data-data itu tadi, sehingga ada uji akademik yang luar biasa nanti. Gitu. Kalau dan saya yakin dari data. Monggo Prof, ini tadi masih kulit-kulitnya, nggih. Monggo. Nggih. Siap. Nggih, kulitnya saja sudah semacam ini, tarik nafas dalam-dalam, para profesor ini sudah ini. Tapi kita bangga karena Bunda Gubernur ini dengan data-data yang sangat akurat tadi itu adalah tetap sebagaimana Yai Hasan Mutawakil Allah menyebutkan, beliau adalah tetap alumni Universitas Airlangga. Nah itu. Yai, ada satu statement untuk penutup. Monggo Yai, jadi nanti kemudian Pak Rektor dan Pak Direktur gitu ya, ada 1 menitan begitu. Karena waktu dengan jaringan seluruh radio di Jawa Timur dan di Malaysia sudah diberi ekstra waktunya ini juga. Silahkan Yai. Monggo Yai, nggih. Masih mute, Yai masih mute. Ya. Belum kedengaran Yai. Maaf. Ya. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah mendekati akhir dari forum ini, dan alhamdulillah Ibu Gubernur Ibu Nyai Khofifah juga berkenan dan menyampaikan penyampaian yang luar biasa tadi. Tentunya kita berharap agar supaya sinergitas kolaborasi atau orkestrasi di Jawa Timur yang kondukturnya adalah Ibu Nyai Khofifah ini dapat mengarah kepada satu visi, satu target, satu tujuan sebagaimana tuntunan yang telah disampaikan oleh Allah melalui kitab sucinya Al-Quran, yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita bekerja sama menuju kepada al-birri, kebaikan, termasuk inovasi, kreasi yang luar biasa, program yang luar biasa yang sangat mulia yang disampaikan oleh Ibu Gubernur tadi, dan juga kita bersama-sama untuk menghindari bersindikat, bekerja sama, berkolaborasi, menyebarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu dosa dan juga permusuhan. Oleh karenanya kita berharap apa yang menjadi program pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dapat didukung oleh semua elemen, sehingga
apa yang menjadi cita-cita seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, meningkatkan kesejahteraan kehidupan dan juga penguatan kehidupan keagamaan warga Jawa Timur dapat dicapai dengan waktu yang tidak terlalu lama. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Yai, dan sekarang dilanjutkan oleh Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Silahkan Prof. Badri Munir Sukoco. Terima kasih. Alhamdulillah, atur nuwun atas inspirasinya Bu Gubernur Jawa Timur, Bunda Khofifah dan para wansa Kiai Hasan Mutawakil Alawwah dan Pak Rektor dan semacam ini, tentu konsep terkait dengan ekosistem inovasi yang tadi kami coba paparkan, insya Allah itu bisa diterapkan di industri halal Jawa Timur, dan kami siap berkontribusi mendukung agar Jawa Timur menjadi pusat industri halal di Indonesia yang memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat Jawa Timur. Terima kasih Prof. Badri Munir Sukoco. Dan kalau tadi, dan sebelum ke Pak Rektor, Pak Rektor, untuk memberikan closing remark, tadi kalau Abah Yai Hasan Mutawakil Allah ngasih hadiah 2 pantun Bunda, maka saya enggak karena selama di MUI diajak beliau itu saya juga diajarin buat pantun, jadi akhirnya ngarang ini tadi saya Bunda. Nah, saya persembahkan di sesi terakhir kita ini untuk harmoni membangun Jawa Timur bersama Bunda Gubernur, mempercepat pembangunan dengan inovasi. Nah, ini saya persembahkan juga untuk Yai, apalagi untuk Bunda Gubernur. Ya, mari bersama pergi ke Ketapang membeli buah. Jangan lupa memakai terompah. Kamilah bangga dengan para bunda, apalagi Bunda Khofifah, Indar Parawansa. Karena Yai tadi 2, saya juga bikin 2 ini. Sudah komplit. Ya, Yai ini ke Jember membeli jamur, naik pedati. Makan agar-agar tanpa kuaci, Yai. Jatim Anda makmur dan harmoni karena Bunda Khofifah Indar Parawansa bersama Kiai dan perguruan tinggi. Nah, selesai ini Yai. Terima kasih sekali, dan Bunda silakan menyapa sebagai closing remark untuk acara sore ini. Monggo Bunda Gubernur. Ya, di beberapa forum saya menyampaikan bahwa saya kepingin sekali seperti California, bahwa perguruan tinggi itu menjadi supporting system. Perguruan tinggi kalau menjadi supporting system dari pemerintahan, maka insya Allah pendekatan-pendekatan yang dilakukan biasanya kalau pemerintah cenderung sedikit agak pragmatis, maka akan ada proses perimbangan dari pendekatan-pendekatan yang didasarkan pada basis-basis saintifik. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan terima kasih pada pertemuan sore hari ini, mudah-mudahan akan menjadi starting point kita untuk bisa membangun sinergitas yang lebih substantif dan lebih konkret lagi ke depan. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Direktur Pasca, dan seluruh yang tergabung di dalam webinar kali ini, dan tentu adalah Kiai Mutawakil dan keluarga besar MUI Jawa Timur. Terima kasih, salam sehat, sukses, bahagia selalu. Ya, terima kasih sekali. Demikianlah para sahabat Erlangga Forum acara sore hari ini. Terima kasih kepada Bunda Nyai Haji Khofifah Indar Parawansa, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alallah, Bapak Rektor Universitas Erlangga, Profesor Muhammad Nasih, dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Profesor Badri Munir Sukoco. Terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu. Terima kasih kepada Sivitas Akademika International University Islamic University Malaysia. Terima kasih teman-teman di Universiti Utara Malaysia dan Universitas University Teknologi Malaysia yang mengikuti acara ini sampai tuntas, karena beliau kepengen gini Bunda, kok pemimpin di Jawa Timur 66 gitu, muda-muda gitu. Jadi profesornya juga muda-muda. Terima kasih seluruh peserta, para bupati, para wali kota, dan juga jajaran kepolisian daerah Jawa Timur yang juga memantau acara ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Jumat yang akan datang di Erlangga Forum dengan tema yang lain.
Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.